Oke semuanya, selamat pagi. Terima kasih yang sudah pada nyempetin waktunya di sini. Saya nggak panjang lebar, saya nggak banyak ngomong. Saya ingin langsung aja menjelaskan kondisi perusahaan kita sekarang. Di mana perusahaan kita sekarang terjadi kenaikan biaya BBM sebesar 18%. Dan kerugian yang udah ditanggung perusahaan udah nyampe di angka 270 juta. Nah, maka dari itu perusahaan harus segera ngambil keputusan yang strategis, keputusan yang tepat, yang cepat, tapi juga sudah terukur dengan matang. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin Pak saya. Silakan, Nasya. Menurut saya keputusan cepat aja Pak, naikin tarif sebesar 10%, selesai. Tapi Mbak, kalau kita naikin tarif sebesar 10%, itu tuh bakal ngaruh ke perusahaan kita ke depannya dan beresiko juga nih ke depannya tentang perusahaan kita. Tapi kalau misalkan kita lama-lama ngambil keputusan, perusahaan keburu bangkrut Kak. Oke, coba ditahan dulu, jangan terlalu terburu-buru juga dalam kita ngambil keputusan, karena takutnya keputusan yang sangat terburu-buru juga nggak baik buat perusahaan kita ke depannya. Jadi yang kita lakuin itu pertama-tama mending kita problem framing dulu. Kita cari sebenarnya akar masalah yang ada di perusahaan kita ini apa. Mungkin ada yang bisa teman-teman di sini menjelaskan kepada saya. Izin Pak, Silakan. jadi di sini permasalahan kita adalah biaya BBM yang naik nih Pak. Nah, biaya BBM yang naik ini bisa mempengaruhi ke biaya operasional kita. Jadi biaya operasional kita bakal naik jika BBM-nya naik. Nah, dari biaya operasional ini juga mempengaruhi ke margin kita, pendapatan kita. Jadi margin kita bakal turun nih Pak. Jadi dari BBM yang naik itu bisa mempengaruhi ke margin atau pendapatan kita nih Pak. Tapi bukan cuma BBM aja nih Mas, karena kalau dari BBM aja nggak mungkin nih perusahaan kita rugi sampai 270 juta. Coba kita bisa lihat rute kita, mungkin rute kitanya yang nggak efisien, karena banyak loh armada yang jalannya memutar jauh karena untuk menuju destinasi kita, dan banyak juga truk yang balik dalam keadaan muatan yang kosong. Ya udah, gimana kalau kita potong biaya lembur sama biaya makan supirnya? Mbak, tapi itu keputusan yang emosional. Kita butuh data yang objektif, kita butuh data yang berupa angka. Jadi gak bisa ambil keputusan hanya dengan persepsi emosional mbaknya aja. Saya bilang juga apa, naikin tarif kita, klien juga bakalan pasti ngerti kok kenapa kita naikin tarif. Toh biaya yang nanti kita terima juga digunain buat nutupin kerugian kita. Belum tentu Mbak, karena kita harus ngadain analisis pasarnya juga, karena nggak semua kompetitor kita nih naikin tarif buat biaya pengirimannya. Iya, tapi kalau nunggu analisis kamu mau sampai kapan? Perusahaan kita udah rugi kayak gini, udah ratusan juta. Solusi yang paling cepat ya udah naikin harganya aja. Kalau feelingku sih rute aja yang diganti. Tapi kali ini kita tuh nggak ngomongin tentang kayak gitu, tapi kita tuh lagi ngomongin prospek perusahaan kita ke depannya kayak gimana. Nah, kita tuh jangan pakai feeling ya, tapi pakainya data. Karena kita tuh lagi ngebahas masalah yang serius, bukan hal yang main-main. Marsha, Sabrina, Nadine, kita nggak bisa ambil keputusan yang cepat gitu aja. Emang keputusan yang cepat itu bisa mempengaruhi kinerja kita juga, tapi keputusan yang cepat juga belum tentu itu keputusan yang bijak. Dan kita juga nggak bisa ambil keputusan berdasarkan feeling atau emosionalnya aja. Kita memang butuh data yang objektif biar keputusan kita adalah keputusan yang benar. Sabrina, kalau nggak salah kamu udah nyiapin data ya? Coba mungkin boleh datanya diterangkan ke kita di sini, biar kita jadi bahan pertimbangan. Oke, baik Pak. Di sini saya udah nyiapin 3 data nih Pak. Ada 3 opsi yang bisa kita kaji di rapat saat ini. Yang pertama itu kita bisa naikin tarif sebesar 10%. Tapi sebelumnya Marsha udah bilang kalau naikin 10% itu juga kita punya resiko nih kalau kita bakal kehilangan klien sebesar 20%. Karena kemungkinan juga si para kliennya ini bakal pindah ke kompetitor lain. Yang kedua, kita juga bisa mengoptimalisasi rute. Jadi dengan optimalisasi rute ini kita bisa hemat biaya pengiriman itu sampai 12%. Nah, untuk opsi yang ketiga, kita juga bisa ngurangin armada yang berjalan di hari itu, karena dengan itu
kita juga bakal bisa ngehemat gaji para supir sama juga nurunin kapasitas produksinya juga, dan itu minusnya sih. Itu aja sih Pak. Oke, dari penjelasan datanya yang Sabrina punya, menurut saya dari 3 poin ini harus kita bahas mendalam, karena 3 poin ini yang menurut saya paling berpengaruh di saat kondisi keuangan perusahaan kita saat ini. Itu berarti kita bahas tentang penaikan tarif, kemudian pengoptimalan rute, kemudian juga atau mengurangi armada. Oke, kita bahas satu-satu mungkin ya. Jadi kita diskusikan secara lebih mendalam lagi. Mereka mulai berdiskusi lama dan serius. Mereka mendiskusikan ketiga opsi yang diberikan oleh Sabrina. Datanya rumit banget Pak. Kita nggak punya banyak waktu kayak gini. Kita nggak mau kan kalau terus-terusan rugi kayak gini. Tapi Mbak, kita justru perlu data buat ngambil keputusan kita di rapat saat ini. Karena kalau kita ngambil keputusan yang salah, itu bakal beresiko ke depannya buat perusahaan kita. Iya, tapi kan kondisi perusahaan kita kan lagi kayak gini, rugi banyak sampai ratusan juta. Emang kita mau kalau misalkan rugi terus? Duh, udahlah, kenapa jadi debat gini sih? Malah bikin jadi bingung. Udah cukup. Tolong tetap jaga kondisi fitness tempat ini ya. Tolong tetap dijaga kondisinya agar tetap baik, sehingga keputusan yang nantinya akan kita ambil nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu tergesa-gesa. Takutnya nanti ada yang 1-2 hal yang kelewat, kita malah jadi makin rumit nih keadaan kita. Oke, jadi kalian tahu apa bedanya keputusan yang baik dan yang kurang baik itu yang mana? Jadi ngambil keputusan ini bukan masalah yang cepat ataupun yang lambat. Kita harus nyari tahu nih segala aspek dalam suatu keputusan yang bakal kita ambil, kira-kira udah sepenuhnya matang atau belum. Jadi nggak kenapa-napa kok teman-teman. Kalau misalkan prosesnya kita tuh yang penting nyari proses. Bukan masalah cepat atau lambatnya, nggak apa-apa agak lambat sedikit, tetapi yang penting prosesnya ini berpengaruh baik terhadap perusahaan kita. Oke, baik, terima kasih banyak atas segelintir pendapat yang rekan-rekan sampaikan di forum diskusi tadi. Semoga nantinya keputusan yang bakal kita ambil ini adalah langkah terbaik untuk berkelanjutannya perusahaan kita. Oke, kita buat simpel aja ya. Di sini rekan-rekan, kita ambil inti dari semua pendapat yang ada. Mungkin bisa dari Sabrina dulu. Tadi dari data yang kamu jabarkan, kira-kira opsi mana yang paling aman dari segi klien? Jadi klien itu tetap loyal ke kita. Kalau menurut data yang saya pegang, saya milih opsi 2 sih Pak. Yang saya jabarkan sebelumnya itu optimalisasi rute. Karena itu bisa hemat BBM lebih besar, sama resiko ke perusahaan kita itu lebih kecil. Jadi klien itu kemungkinan bakal tetap loyal sama tetap milih perusahaan kita nih Pak, daripada kompetitor lain. Oke, berarti optimalisasi rute ya. Betul Pak. Kalau dari Marsha, dari segi operasional, kira-kira langkah mana yang paling cepat buat diterapin di kondisi perusahaan kita sekarang? Saya pilih rute juga sih Pak. Nanti jadi supir tinggal ikutin jalur baru aja. Dan juga jalur baru itu kan pasti nggak ngeribetin supirnya juga. Oke, baik. Berarti rute juga ya. Berarti optimalisasi rute udah kita kunci. Kemudian dari Nadine, dari bagian biaya gimana? Kira-kira apakah ada perlu tambahan tindakan? Kalau mau aman sih paling tarif bisa dinaikin Pak. Sedikit aja tapi jangan banyak-banyak. Oh, sedikit. Oke, berarti tarif kita akan coba naikkan. Kalau gitu terakhir dari Yahya sebagai yang paling berpengalaman di sini. Kira-kira dari pengalaman kamu gimana? Apakah strategi ini kira-kira cocok kita terapkan saat ini? Oke,
Oke Pak, baik dari pengalaman saya sebelumnya, dari pengalaman saya di tahun lalu. Jadi di sini ada data dari tahun lalu Pak. Jadi di sini dari tahun lalu itu ada kejadian kenaikan BBM juga seperti sekarang. Jadi pada tahun lalu BBM solar itu naik dan perusahaan kita menggunakan strategi yang sama pada tahun ini. Dan pada tahun lalu strategi tersebut yang akan kita gunakan ini berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan efektif dan juga efisiensi Pak. Oh, seperti itu. Oke, sepertinya kita udah menemukan titik cerah pada rapat kita kali ini. Kalau begitu mungkin bisa kita simpulkan ya teman-teman. Yang pertama kita bakal melakukan perbaikan rute. Jadi kita bakal modifikasi rute, kita cari rute terbaik di mana itu cepat sampai, tapi juga dari segi biaya bahan bakar itu kita juga tetap menghemat. Kemudian selanjutnya berarti dari segi keuangan kita bakal naikin tarif juga. Tapi tarif yang bakal kita naikin nggak sampai 10%. Nggak seperti yang dijabarkan di awal, tapi kita naikin tarif mungkin 2-3% aja. Jadi klien pun nggak jadi keberatan. Klien jadinya masih loyal terus kepada kita. Oke, dari keputusan kita ini gimana? Kira-kira udah oke semua? Nah, keputusan ini jauh lebih jelas sih Pak, terus juga lebih cepat. Nah, kalau dari sisi saya sendiri juga oke Pak sama keputusan rapat kita hari ini. Karena tetap mengacu sama data yang saya berikan sebelumnya, sama juga nggak terlalu rumit, apalagi sampai emosional kayak sebelumnya tuh. Akhirnya kita pakai akal sehat juga. Oke, berarti kita jalankan dulu optimalisasi rute. Kita uji coba selama 1 bulan sambil kita naikkan sedikit-sedikit tarifnya. Siapa? Oke, saya akui lewat diskusi kayak gini buat saya dapat sudut pandang yang baru dan lebih luas. Data yang saya bawa itu ngebantu kita buat ngambil keputusan. Tapi diskusi yang kita lakukan saat ini tuh juga ngebantu kita buat ngambil keputusan secara bersama nih, buat keberlanjutan si perusahaan kita, dan ngebuat kita itu dengan ngelakuin diskusi bersama ini bikin kita itu jadi tim yang kompak buat kedepannya. Kita ini beda kepribadian, begitu juga cara pengambilan keputusannya sangat berbeda. Tapi ternyata kita kalau disatuin malah ngebikin perusahaan kita itu justru lebih kuat. Ya, jadi itulah esensi bekerja dalam organisasi. Bukan tentang siapa yang paling dominan atau yang paling cepat mengambil keputusan, tetapi tentang bagaimana ada setiap sudut pandang yang disatukan agar kita bisa memilih langkah yang paling bijak dan menguntungkan bagi perusahaan kita. Oke, saya kira cukup sekian dapat kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti rapat dari awal hingga akhir. Saya juga atas nama pribadi memohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini. Oke, saya juga mau berterima kasih atas rapat kali ini dan rekan-rekan, dan juga saya mau minta maaf kalau misalkan di rapat tadi saya ada tersulut emosi dan khususnya ke Kak Sabrina. Saya minta maaf ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya atas rapat kita hari ini. Mohon maaf juga apabila pada saat pemaparan tadi saya ada kekurangan dan kesalahan, serta khususnya untuk Mbak Marsha. Mohon maaf juga karena tadi saat diskusi kita banyak perdebatan. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mau berpendapat sampai ketemu titik tengahnya, dan sekarang kita sudah satu suara. Rapat kali ini lumayan panas, tapi hasilnya jelas dan bisa langsung kita jalanin. Oke, kalau dari diri saya pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ke rekan-rekan sekalian. Dan alhamdulillahnya kita juga sudah mendapatkan strateginya yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan. Oke, dengan berakhirnya diskusi kita, saya nyatakan rapat ini resmi ditutup. Terima kasih banyak semua. Pak. Terima kasih banyak, Mbak Marsha. Terima kasih, Pak. Mbak Nadia.